Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Masa depan Stefano Pioli di AC Milan semakin tergantung pada hasil pertandingan berikutnya. Setelah serangkaian kekalahan mempertanyakan posisinya sebagai manajer, meskipun spekulasi tentang pemecatan telah muncul, keputusan apapun ditunda hingga pertandingan melawan Newcastle berakhir. Kekalahan telak atas Atalanta menyoroti kelemahan pertahanan yang mengkhawatirkan, ditambah dengan perubahan taktis yang kurang produktif meski tim menghadapi krisis cedera. Melawan Newcastle United, Milan harus meraih kemenangan dan berharap Borussia Dortmund mampu mengalahkan Paris Saint-Germain untuk melangkah ke babak 16 besar Liga Champions. Namun, jalan menuju fase selanjutnya sangat sulit dan Pioli harus menunjukkan prestasi terbaiknya untuk menyelamatkan posisinya. Franco Ardini dalam editorialnya untuk Il Giornale mengindikasikan bahwa keputusan terkait masa depan Pioli akan diambil setelah pertandingan melawan Newcastle. Kegagalan di Liga Champions, bahkan mungkin absennya dari Liga Eropa, akan memiliki dampak finansial yang sangat besar bagi klub. Dengan jendela transfer Januari di depan mata, membawa manajer baru sebelumnya dapat menjadi langkah yang strategis. Pertanyaannya, apakah manajemen Milan berani melakukan perubahan signifikan di pertengahan musim? Mengingat risiko pergolakan pemain serta implikasi yang mungkin terjadi di dalam tim. Kabar baik bagi AC Milan jelang pertandingan melawan Newcastle United di Liga Champions. Rafael Leao telah dinyatakan fit untuk memulai sebagai pemain inti, meskipun masalah cedera masih menghantui lini pertahanan Rossoneri. Pertarungan ini akan dimulai di Stadion James Park pada Kamis dini hari. Untuk bisa melaju ke babak 16 besar, Milan harus meraih kemenangan dan berharap Paris Saint-Germain menelan kekalahan dari Borussia Dortmund. Leo telah absen sejak cedera paha saat melawan Lecce pada 11 November lalu. Namun setelah menjalani tes dan kesembuhan penuh minggu ini, ia siap tampil. Meskipun tidak turut ambil bagian dalam kekalahan melawan Atalanta, latihan persahabatan di Milanello kemarin telah memberikan bukti gemilang atas kesiapannya. Dengan demikian, Leo akan bergabung sebagai starter bersama Olivier Giroud dan Christian Pulisic di lini serang Milan. Namun, kekhawatiran masih terfokus pada lini pertahanan. Simon Kjaer kembali berlatih terpisah hari ini dan diperkirakan masih harus absen dari pertandingan melawan Newcastle. Ini meninggalkan Fikayo Tomori sebagai satu-satunya bek tengah yang tersedia, sementara Malick Thiaw, Pierre Kalulu, dan Mattia Caldara masih dalam masa pemulihan cedera. Noah Okafor dan Marcos Portiolo juga masih absen, sementara Theo Hernandez akan kembali diposisikan sebagai bek tengah seperti dalam dua pertandingan terakhir AC Milan dengan Alessandro Florenzi di sisi kiri. Tantangan serupa dihadapi oleh Newcastle United dengan daftar cedera yang panjang, termasuk beberapa pemain inti seperti Callum Wilson, Joe Willock, Jacob Murphy, dan beberapa nama lainnya yang absen dalam pertandingan ini. AC Milan terperangkap dalam krisis cedera di lini pertahanan, memaksa Rossoneri untuk mengandalkan pemain muda seperti Giancarlo Simic dari tim Primavera. Namun, seperti Ismail Bennacer, Simic juga tidak tersedia bagi Stefano Pioli dalam pertandingan melawan Newcastle Kamis nanti. Absennya 4 bek tengah karena cedera membuat Fikayo Tomori menjadi satu-satunya bek tengah yang tersedia. Diperkirakan, Theo Hernandez akan kembali mengisi posisi sebagai center back setelah perannya di 2 pertandingan terakhir. Meskipun akan ideal jika Simic, bintang muda Primavera, dapat masuk ke skuad setidaknya sebagai opsi cadangan, namun sayangnya dia tidak dapat dimasukkan dalam daftar B skuad Milan. Ini disebabkan oleh waktu yang belum cukup lama sejak bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2022. Pioli juga tidak dapat memanggil Bennacer yang baru saja pulih dari cedera lutut serius. Absennya Bennacer dari skuad Milan dalam babak penyisihan grup Liga Champions sudah diantisipasi dan perubahan tidak dapat dilakukan pada tahap ini.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.